Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada ya. Pada kesempatan ini saya mau sharing kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, terkait dengan buku ya. Kemarin saya diberikan buku oleh seorang ustazah ya. Masya Allah, buku ini sangat menginspirasi. Tadi saya sudah baca sebagian ya, beberapa paragraf dari buku ini. Buku ini judulnya Sepanjang Jalan ya, yang ditulis oleh anak dari ustazah ini yang kasihkan saya buku ya, yaitu Ustazah Nur Hidayani ya. Anaknya itu Zahratul Iftikar yang penulis buku ini ya. Bukunya teman-teman nggak tahu, ini saya bukan mau memasarkan ya, bukan ya, tetapi saya mau review buku ini. Terima kasih juga Bunda ya, semoga ini menginspirasi anak-anak muda terutama ya. Kemudian juga orang tua, begitu pentingnya kalimat-kalimat atau nasihat-nasihat orang tua ya, terutama ibu kepada anaknya untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya membacakan sedikit ya. Ini tadi ya, penulisnya Zahratul Iftikar ya. Sudah lihat ini bukunya. Ini. Saya membacakan sedikit ya, mungkin prolog atau apa di belakang buku ini ya. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik. Saya membacakan Sepanjang Jalan ya, judul buku ini. Terkadang teladan dan hikmah yang kita butuhkan tidak perlu kita cari jauh-jauh. Ya. Teladan dan hikmah tersebut kita dapatkan dari orang-orang terdekat kita. Sosok tersebut bisa jadi hadir sebagai orang tua kita, saudara kita, atau sahabat baik kita. Tinggal bagaimana kita mengasah kepekaan hati agar bisa menangkap pelajaran dari sumber teladan dan hikmah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ummi dengan amar ma'rufnya, ibu dengan nasihat, dengan nahi mungkarnya. Dua sosok yang nasihat dan perjumpaan dengannya selalu kami nanti, yang senantiasa menjadi teladan terbaik dalam mengarungi hidup ini, yang menjadi wasilah untuk senantiasa meneladani Rasulullah SAW dan istiqomah di dalam syariatnya. Masya Allah, ini sangat menginspirasi sebenarnya buku ini, luar biasa. Saya akan sedikit membacakan kata pengantar ya. Sudah kata pengantar yang mungkin intinya di kata pengantar ini aja ya. Kalau biasanya kan mungkin di awal-awal itu kan ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini alhamdulillah, jadi puji syukur ini biasa ya disampaikan di dalam kata pengantar. Bagaimana seorang penulis mengucapkan rasa syukur atas segala kenikmatan sehingga buku ini bisa tertulis ya. Mudah-mudahan. Masya Allah, Allahu Akbar. Akhirnya sampai juga buku ini ke tangan pembaca. Sebuah buku yang telah lama memenuhi pikiran saya, mengaduk-aduk hati saya, juga senantiasa hadir dalam doa-doa saya. Buku ini utamanya saya tujukan sebagai salah satu sarana biru walidain. Ya Masya Allah, ini seorang anak berbakti kepada orang tua dan mertua saya. Ini berarti sudah menikah ini ibunya, yang penulis ini. Yang kemudian dari ikhtiar untuk biru walidain itu, semoga hadir keridaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala atas diri saya yang begitu hina ini, hingga kelak semoga dapat menjadi salah satu amal yang menjadi pemberat di hari pengadilan kelak. Amin ya, mudah-mudahan ini menjadi amal ya, amal jariah juga, bisa memotivasi, menginspirasi banyak orang, terutama orang tua dan seorang anak. Begitu pentingnya nasihat orang tua dan begitu pentingnya juga seorang anak bagaimana menyimak dan mengambil pelajaran-pelajaran apa yang disampaikan oleh orang tuanya, yang selalu diingatkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ummi dan ibu
Keduanya menjadi inspirasi terbesar saya sejak menikah. Tidak diragukan lagi, keduanya memiliki cinta yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penulis ini begitu luar biasa. Tapi kecintaan itu dapat termanifestasi menjadi bentuk amal yang jauh berbeda. Ummi dominan memberi contoh dengan amar ma'rufnya, ibu dominan memberi contoh dengan nahi mungkarnya. Jadi ummi itu adalah orang tua dari si penulis ini, dan ibu itu adalah mertua dari si penulis ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Cintanya sama, tapi cara mencintainya berbeda. Ummi dan ibu, Masya Allah. Keduanya menjadi paket komplit referensi tauladan bagi kami. Sehingga amat sayang kiranya kalau pelajaran yang kami dapat dari ummi dan ibu hanya kami simpan sendiri. Semoga dengan terbitnya buku ini, selain menjadi sarana birrul walidain yang begitu kami cita-citakan, dapat pula menjadi sarana dakwah kami. Amin ya. Semoga ini menjadi sarana dakwah ya buku ini. Tidak hanya supaya menjadi referensi sosok istri dan ibu bagi para akhwat salihah, tapi juga kemudian mengajak pembaca untuk senantiasa mencintai dan berbakti kepada kedua orang tua, supaya kemudian pembaca mengingat-ingat kembali nasihat-nasihat orang tua dan menjalankannya semaksimal mungkin sebagai bentuk bakti pada orang tua. Masya Allah. Terima kasih ya Mbah Zahratun ya, Zahratul ya, sudah menulis buku ini yang sangat menginspirasi sekali. Sebenarnya buku ini sudah tadi saya baca, ada beberapa paragraf ya, luar biasa. Ini ada prolognya, tapi nggak usahlah masuk ke situ ya. Saya hanya sedikit, mungkin ada beberapa kalimat-kalimat penting di sini yang disampaikan oleh seorang ummi dan ibu kepada anak-anaknya ya. Saya bacakan mungkin di yang pertama ya, dari ummi. Nasihat dari ummi ya. Anak-anak ya, mungkin yang dikatakan oleh umminya tadi. Anak-anak, malam itu panjang, bangun dan tahajudlah. Siang itu panjang, jangan habiskan dengan kemalasanmu. Awali hari dengan duha, tilawah, belajar dan berkarya. Masya Allah. Ini bagaimana seorang ummi atau seorang orang tua selalu mengingatkan anaknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak ya orang tua di luar sana ya yang dapat menginspirasi kita juga ya. Tapi alangkah bagusnya sudah dituangkan di dalam buku ini. Terima kasih. Ini buku ini sebenarnya Bunda Nur ya, Bunda. Terima kasih sekali ya, saya udah kenal juga sama beliau. Ini seorang orang tua yang begitu menginspirasi ya, begitu bisa dicontoh sebagai orang tua teladan bagi anak-anaknya ya, Masya Allah. Begitu bersahaja beliau, kemudian juga wajahnya sangat bercahaya ya, karena mungkin saya sudah feeling ya, mungkin ini karena sholatnya, terutama sholat lail dan lain sebagainya selalu dijaga, Masya Allah. Mudah-mudahan ini juga menjadi contoh teladan bagi kita sebagai mungkin menjadi seorang anak ya, bagaimana apa yang dilakukan oleh orang tua yang terbaik, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teladan-teladan itu, walaupun mungkin dengan dicontohkan begitu saja, tetapi tidak cukup sampai di situ. Tapi bagaimana orang tua mengingatkan kepada anak-anaknya ya, untuk selalu dekat kepada Allah, mungkin dengan sholat, tahajud, kemudian duha, tidak terlepas untuk selalu mengingatkan. Mudah-mudahan kita mempunyai orang tua seperti ini. Amin ya Rabbil Alamin. Kemudian ada kalimat juga yang kedua adalah, sujudlah di kamar, di ruangan ini, di pojok sana, di karpet maupun di lantai. Jadikan setiap sudut rumah ini menjadi saksi yang akan memberikan kesaksian di akhirat bahwa
bahwa kening kalian pernah bersujud di sana. Masya Allah, ini sangat menggugah juga ini, menggugah hati. Masya Allah. Terima kasih Bunda, ini selalu mengingatkan kepada kita semuanya. Ini terutama juga penulis ya sudah menuangkan tulisan kalimat-kalimat dari seorang umi, seorang orang tua yang selalu mengingatkan, tidak berhenti mengingatkan anaknya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai yang harus dilakukan, terutama mungkin dengan sholat. Kita gunakan rumah ini sebagai sarana yang dimana juga rumah akan menjadi saksi bagi kita ya, bagaimana rumah itu kita gunakan untuk selalu sujud, mungkin di pojok-pojok rumah kita atau dimanapun di sisi manapun di dalam rumah kita, itu kita gunakan untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini ada sedikit mungkin uraian ya dari kalimat ini yang dialami mungkin oleh seorang anak, menceritakan pengalamannya ya. Dalam bab sholat tahajud, sungguh saya belum pernah mendapati contoh terbaik abah dan umi, contoh sebaik abah dan umi. Keistiqomahannya tak tertandingi. Bahkan di keadaan yang sempit pun abah dan umi tetap berusaha menyempatkan. Pernah suatu ketika kami berada di perjalanan Bandung Jogja. Sepanjang malam umi terlelap hingga waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Tidak ada alarm yang bunyi, tapi ternyata umilah yang menjadi alarm itu. Sudah sampai di mana ini? Kata umi. Kalau kita mampir ke masjid dulu gimana? Biar bisa istirahat sekalian tahajud. Masya Allah. Begitu sejuk ya kita mempunyai orang tua seperti ini. Masya Allah. Semoga juga kedepannya juga teman-teman kalau mempunyai orang tua seperti ini begitu bahagianya. Kita harus bersyukur terhadap kita dikaruniai oleh seorang ibu atau orang tua yang selalu mengingatkan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kami menepi bersama umi mendirikan sholat malam lalu rehat sejenak. Badan rasanya remuk, redam pasca perjalanan hampir 2 hari lamanya. Terbayang betapa nikmatnya tidur meluruskan punggung harap sejenak, bareng sejenak. Tapi bagi umi, rupanya bukan istirahat dan tidur yang dirindukan. Masya Allah. Sampai azan subuh berkumandang, umi tetap setia bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tampak sedikit pun lelah. Di titik itu saya baru benar-benar belajar rupanya rindu pada Allah Subhanahu wa taala benar-benar sanggup mencerabut segala lelah, kantuk, bahkan rasa sakit sekalipun. Masya Allah. Ini ya menjadi inspirasi. Inilah mudah-mudahan ya orang tua kita pun akan menjadi inspirasi juga bagi kita ya teman-teman dimanapun berada. Mungkin punya orang tua seperti beliau ini luar biasa ya, patut kita bersyukur. Dan ini harus bagaimana kita memaksimalkan ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan kita mempunyai orang tua seperti ini. Masya Allah. Kemudian yang tadi ada 2 kalimat dari Ummi ya, ibu kandung dari si penulis ini Mbak Zahratul. Kemudian ibu adalah mertua dari si penulis ini. Ibu perempuan tangguh dan nan bersahaja ya. Masya Allah. Perempuan ini kata ibu, kata mertuanya mungkin ya. Perempuan itu jangan cengeng dan manja supaya bisa menjadi pendukung suaminya dan tidak menjadi beban. Wow, ini Masya Allah. Ini luar biasa. Ibu adalah orang yang keras dan tegas soal kebenaran. Di hadapannya harus dipisahkan antara yang benar dan yang salah. Tidak ada tawar menawar ya. Ya itulah istilahnya, kita perlu bersyukuri kita mempunyai orang tua seperti ini. Masya Allah. Kesalahan itu harus diingatkan. Kalau dibiarkan nanti jadi tuman.
Nah, ini ya saya kira kalimat-kalimat yang selalu mengingatkan kepada anak. Kita pun juga sebagai orang tua mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Mungkin terima kasih teman-teman semuanya. Semoga buku ini, terima kasih Bunda Nur Hidayani sudah membagikan buku dari anaknya ini. Semoga menginspirasi dan kita juga menjadi pembelajaran ya, apabila mempunyai orang tua yang selalu menasihati kita, mengingatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayolah kita selalu melaksanakannya ya, karena jarang sekali kita mempunyai orang tua seperti ini. Maka apabila teman-teman punya orang tua seperti ini, alangkah bahagianya, alangkah bersyukurnya. Maka syukurilah ya, kita mempunyai orang tua yang selalu diingatkan untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Bunda Nur Hidayani. Semoga buku ini menjadi amal jariah ya. Kemudian Mbak Zahratul ya. Semoga uminya juga selalu sehat, selalu diberikan kesehatan dan menjadi inspirasi buat anak-anaknya. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih. Syukran. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.